Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulizar Arfan akan menjelaskan sedikit tentang tugas besar Fundament Science Data yang telah saya kerjakan bersama Gilang Arlian. Pertama-tama, kami mengumpulkan dataset yaitu berupa probabilitas orang yang ingin bermain game Valorant. Di sini terdapat 5 variabel yang tersedia dan satu outputnya. Di sini saya akan menjelaskan yang variabel yang pertama yaitu mood. Terdapat 3 nilai yaitu bagus, normal, dan jelek. Yang kedua ada variabel teman, ada teman atau tidak ada teman. Yang ketiga ada variabel koneksi, yaitu tidak ada koneksi, terus koneksinya lambat, selanjutnya koneksinya stabil, dan selanjutnya ada koneksinya cepat. Yang keempat ada device. Device ini ada 3 nilai, yaitu HP, laptop, dan PC. Yang kelima ada tugas. Tugas di sini per orang itu ada yang tugasnya banyak, ada yang tugasnya sedikit, dan tidak ada tugas. Nah, saya di sini akan menunjukkan contoh yang tidak ingin bermain Valorant terlebih dahulu. Misalkan moodnya bagus, tetapi tidak ada teman, koneksinya lambat, dan device yang digunakan adalah laptop. Lalu tugasnya sedikit, tapi dia tidak ingin bermain Valorant karena dia tidak mempunyai teman. Yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit tentang yang ingin bermain Valorant. Di sini moodnya tuh normal, teman ada, koneksi internetnya stabil, device-nya PC, tugasnya tidak ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjalankan dataset ini di algoritma naive Bayes yang akan di-run di RStudio. Oke, kita lanjutkan ke RStudio-nya. Lalu apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjalankan dataset ini ke metode naive Bayes. Nah, yang pertama ini harus ada caret ini. Kita harus menginstal caret. Lalu selain itu ada ini E1071 ini harus terinstall. Dan satu lagi ya naive Bayes-nya itu sendiri harus terinstall. Harus ada di dalam library. Lalu si data set main Valorant ini dimasukkan ke data main Valorant. Si datasetnya dimasukkan ke data main Valorant di R-nya. Lalu dicek apakah dia sudah masuk datasetnya ke R-nya atau belum, kita cek. Nah, ini variabel-variabelnya sudah masuk, lalu isi-isinya juga sudah masuk. Sudah masuk semua, lalu setelah itu kita cek ada berapa variabel yang ada, lalu ada berapa isi dari variabelnya. Kita cek
Ini strukturnya. Jadi di dalamnya tuh, di dalam si variabel-variabel yang 6 ini ada 21. Terisi 21. Dan nilai-nilainya dari masing-masing variabel ini juga dapat terlihat, dapat terdeteksi. Gitu. Lalu setelah terlihat ada berapa eh, yang terisi dan ada berapa variabelnya, kita langsung saja masuk ke naive Bayes-nya itu, metode naive Bayes-nya. Yang sebelumnya kita sudah terinstall ya, naive Bayes-nya. Lalu kita run. Nah, ini probabilitas setiap variabel beserta isinya. Rata-rata nih kalau misal kita lihat, kalau moodnya bagus nih, lebih besar dari jelek. Dia kalau misalkan mendekati 1 itu makin dia mendekati iya gitu. Nah, mendekati true, nilai true. Tapi di dataset ini kalau moodnya normal, dia lebih mendekati true daripada yang bagus. Tetapi yang jelek nih, dia menjauhi angka 1. Jadi apabila dia moodnya jelek tuh makin nggak mau main. Lalu di sini angka tidak mau bermainnya malah besar di datasetnya. Lalu di variabel teman nih, tingkatan dia pengen bermain tuh 50-50. Masing-masing masing-masing dari nilai teman ini 50-50. Tetapi di dataset ini apabila dia ada teman, makin dia tidak mau bermain. Karena mungkin sampel yang kita bawa itu player lebih ke ingin main solo, tidak mau bermain bersama-sama gitu. Lalu di variabel koneksi ini dia benar-benar tidak ada yang mau main sama sekali apabila koneksinya lambat. Apabila tidak juga sama nih. Dia lebih ke 50-50 apabila cepat dan stabil tuh dia masih mau main. Lalu apabila koneksinya ini tidak ada, justru yang paling besar variabelnya. Yang paling besar nilainya, sorry. Yang paling besar, yang paling mendekati 1, yang paling mendekati true. Lalu berganti di device sama dia ke device ini ada 3 nilainya. Apabila device-nya HP, dia benar-benar tidak akan main karena Valorant ini kan tidak ada versi mobile-nya. Dia lebih ke 50-50 di laptop dan PC. Lalu dia ya ini relevan.
dengan nilai iya dan nilai tidak mau bermainnya. Lalu apabila kita lihat di variabel tugas, apabila dia tidak mau tidak apa namanya? Apabila dia banyak tugas, variabel nilai keinginan dia untuk main tuh kosong, nol. Karena dia lebih kayak memprioritaskan buat mengerjakan tugas begitu. Nah, ini relevan dengan yang tidak. Apabila sedikit dia 50-50, dia masih ingin main, sama juga yang tidak ada juga sama. Lalu beralih ke bawah lagi, ini ada input data yang misalkan kita akan menginput data yang baru. Menginput data yang baru dengan variabel yang sama, variabel mood, teman, koneksi, device, tugas. Dan ini yang bermain Valorant ini 0, dikasih 0 buat dia si R-nya tuh ngasih jawaban dia ingin bermain atau tidak. Nah, di sini kita kasih contoh apabila dia moodnya jelek, lalu temannya tidak mau bermain, tidak ada yang bermain, lalu koneksinya tidak ada, device-nya laptop, dan tugasnya itu tidak ada, maka apa nilai dari bermain Valorant ini bagaimana? Coba kita cek. Nah, ini sudah masuk ya. Oh, ternyata mengeceknya tuh di bawah, bukan di sini. Ini sudah masuk, input data barunya, menginputkan data, lalu kita cek apabila kita cek itunya di sini untuk mengecek nilai dia ingin bermain atau tidak. Nah, ini dia nilainya. Ternyata dia tidak ingin bermain karena dia mendekati 1. Begitu. Lalu kita cek bawahnya. Jadi statusnya itu si player ini, ya player yang kita inputkan di atas ini, dengan variabel yang telah disediakan ini, kesimpulannya dia tidak mau bermain. Nah, berarti si dataset yang telah kita masukkan ke dalam metode naive Bayes ini bekerja dengan baik. Gitu. Sekian sedikit penjelasan tentang tugas besar kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.